Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Bahagia bisa berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku di masa Prapaskah. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini gereja mengundang kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan boleh kita renungkan dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya padanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat sebab orang itu membuat banyak mukjizat? Apabila kita biarkan, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri dalam bait Allah. Mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan dan menjadi topik atau yang bisa kita garis bawahi dari permenungan kita hari ini. Yohanes mengatakan kepada kita bahwa ia yang datang akan mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Nah, saudara-saudari, inilah sesungguhnya poin penting atau menjadi core, dasar dari kedatangan Yesus. Bahwa ia datang untuk membawa semua orang bersatu dengannya. Dalam bacaan pertama dari kitab Hezkiel dikatakan bahwa Allah akan memanggil semua. Ia akan mempersatukan semua. Dan teristimewa ia berkata kepada bangsa Israel yang mengalami pembuangan penindasan. Oh, ia memanggil semua orang Israel untuk datang bersatu dengannya. Di mana? Di tempat kediamannya yang kudus. Ini luar biasa. Di tempat kediamannya yang kudus. Yesus bukan hanya berbicara tentang dunia yang kudus, tetapi Yesus berbicara tujuan akhir dari hidup manusia, yaitu kediamannya yang kudus, yaitu di mana Allah dan semua orang-orang yang mengalami kesucian kekudusan akan bersatu. Jadi apa yang menjadi tujuan Allah bukan hanya soal dunia, tetapi bahwa Allah ingin membawa manusia dunia ini kepada kesatuan, kepada tempat di mana Yesus akan membawa mereka, yaitu ke surga. Jadi Yesus harus mempersatukan semua orang yang tercerai-berai dengan kasih-Nya. Dan teristimewa kita berbicara tentang makna Paskah, yaitu kasih yang menyelamatkan melalui salib. Salib memberikan makna kesatuan antara manusia dengan Allah dalam kasih yang menyelamatkan. Yang kedua,
peristiwa hari ini, apa yang kita bisa belajar dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang ingin menghakimi Yesus? Apa yang kita bisa pelajari? Bahwa banyak kali kita bisa seperti orang-orang Farisi, karena kita mudah untuk menyalahkan orang. Kita kadang sering menghalang-halangi orang untuk melakukan kebenaran. Kadang kita sering mengkambingkan orang dalam melakukan kebenaran. Dalam masa Prapaskah, sebelum kita memasuki pekan suci, kita diingatkan untuk memperbaharui pikiran kita, hati kita, jiwa kita, perbuatan kita, untuk tidak sama seperti orang-orang Farisi atau imam-imam kepala yang kita dengar dalam Injil hari ini, yang mengkambing hitamkan, yang menyalahkan Yesus dan mencari kebenaran sendiri. Mereka melupakan satu kebenaran ilahi yang dibawa oleh Yesus, yaitu ingin membawa semua orang dalam kesatuan dengan Allah. Saudara-saudari, mari persiapkan diri kita dengan baik hari ini, agar kita dapat merayakan perayaan Paskah yang indah, yang sukacita dan teristimewa, perayaan Paskah dalam suasana kekudusan. Tuhan Yesus menguduskan kita, memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.